Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan proposal penelitian. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Gilda Tasya Sarunan. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi pada kali ini. Yang pertama, Kalmisel Ayu Madato. Yang kedua, Nur Syam Hidayah Rahma Ismail. Yang ketiga, Wina Pratiwi. Yang keempat, Nur Alifah Handayani. Yang kelima, Irnawati. Dan yang keenam, Nofria Ulfi Arung. Dan kepada teman-teman yang akan menjelaskan materi pada kali ini, saya persilakan. Yang pertama, latar belakang. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk penelitiannya. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian. Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa terjadi, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktek, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Masalah itu muncul pada ruang atau tempat dan waktu tertentu. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut dengan proposal penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Penyusunan laporan penelitian bab 3 sering mengalami masalah yang tak diduga. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi sumber masalah tersebut, seperti mendiskusikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penelitian dan juga mencari informasi yang mengenai hal yang akan diteliti. Akan tetapi, hal ini kurang efektif. Salah satu caranya, ia menyepakati hasil diskusi yang akan dilakukan untuk penelitian dengan hasil yang memuaskan dan informasi yang lebih jelas lagi. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu agar tidak terjadi kesalahan, yang kedua berjalan dengan baik sesuai harapan, yang ketiga tidak ada kendala yang seharusnya terjadi. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti haruslah hati-hati dalam memilih metodologi, sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses penelitian. Dengan kata lain, metodologi berguna dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapai nantinya. Manfaat metodologi penelitian adalah menggunakan metodologi penelitian dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pembentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih ke lokasi ini karena di daerah ini masih banyak terdapat perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam proses sosialisasi dalam keluarga. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Desa Pembentengan yang memiliki setidaknya anak perempuan dan laki-laki dalam keluarganya. C. Waktu penelitian. Penelitian tentang sosialisasi keluarga dalam kesetaraan gender pada masyarakat Desa Pembentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dilakukan kurang lebih selama 2 bulan terhitung dari selesainya proposal penelitian. D. Bentuk penelitian. Penelitian yang dilakukan ini tentunya menggunakan metode atau cara yang sesuai dengan tema. Tujuannya adalah guna melakukan pembatasan yang jelas dan tegas untuk menentukan objek penelitian, teknik pengambilan data, maupun analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Menurut Whitney dalam Muhammad Nasir bahwa metode kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sumber data terbagi atas 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Penelitian mencari dan menemukan data kepada informasi baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Sumber data sekunder biasanya didapatkan pada buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Walaupun data sekunder dikatakan sebagai sumber pendukung, namun tetap tidak bisa diabaikan begitu saja karena berguna bagi upaya pengumpulan data penelitian agar diperoleh penelitian yang mendetail dan valid. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data guna untuk terlaksananya sebuah penelitian terkait pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu antara lain. A. Observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan di lapangan. B. Wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan asumsi bahwa informan adalah sumber data yang paling tahu mengenai variabel yang akan diteliti. C. Dokumentasi. Dokumentasi sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi ini dimaksudkan untuk mencari dan melengkapi data. D. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan penelusuran dan penelaahan literatur. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan-bahan dokumentasi, baik berupa buku, majalah, maupun arsip-arsip lainnya yang mendukung penelitian. Penggunaan studi pustaka bertujuan untuk mengetahui relevansi dengan data-data yang diperoleh. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini, pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah A. Pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka.
yang terdiri dari dua aspek yaitu refleksi dan deskripsi. B. Reduksi data atau data reduction. Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. C. Penyajian data atau data display. Penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, ataupun naratif. Penyajian data ini merupakan sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. D. Penarikan kesimpulan atau conclusion. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab atau akibat, atau preposisi. Penelitian juga memiliki kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur-alur, sebab akibat, atau preposisi.